sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa share dan like video ini, juga subscribe channel kita dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat video terupdate dari kita. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang anaknya hari ini? Bahagia anaknya hari ini? Bahagia. Oke, hari ini Buyut lihat ada yang berbeda dari hari-hari kemarin. Ada apa di sekolah kita hari ini? Ada acara pentas seni. Oke, nanti anaknya tampilkan yang terbaik untuk mama, papa di rumah. Oke, siap? Oke, hari ini kita akan yang pertama kita merajakan dulu surat-surat pendeknya. Habis itu kita baca cerita seru. Yang ketiga kita main drama. Siap? Siap. Siap? Siap. Ada bawa suara? Ada. Oke, kita lanjut. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Doa belajar dan doa kedua orang tua. Yuk, tangan di depan dada. Semuanya sambungkan. Bismillah. Sebelum kita membaca surat-surat pendek, kita baca ta'awuz dulu. Suaranya besar, tapi tidak berteriak. Oke? Masih duduk ganteng, masih duduk cantik. Oke? A'udzubillah.
surat ketiga. What book? Surat keempat. Bismillah. Alhamdulillah, anaknya membaca dengan lancar. Baik, sekarang Bu Josi mau cerita tentang siapa ya? Tentang orang yang sabar. Oke, mau dengar cerita? Duduknya masih seperti duduk Bu Josi. Ya, kita bercerita tentang orang yang sabar. Siapa tahu hadis sabar? As-sabaru minal as-sabaru minal iman. Oke, nih. Hari ini Bu Desi cerita tentang Tolha. Si Tolha ini orang yang paling sabar sekali. Dulu sesudah datang Nabi Muhammad, sebelum datang Nabi Muhammad itu, para orang-orang di Mekah itu menyembah matahari, belum sholat seperti kita sekarang ini. Nah, jadi sesudah datangnya agama baru, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, nah banyak orang-orang yang sudah tergerak hatinya. Salah satunya adalah si Tolha. Tolha ini yang awalnya menyembah matahari, akhirnya bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad. Nah, tapi keluarga si Tolha ini tidak terima. Mereka masih menyembah matahari. Begitu dia tahu bahwa si Tolha ini sudah masuk Islam, marah. Begitu pulang dia ke rumah, ayahnya marah, mamanya marah. Kalau masih mau meluk agama Islam, gak usah pulang ke rumah. Si Tolha gak marah. Diam aja, langsung masuk kamar. Nangis dia di kamar. Tolha gak dikasih makan sama mamanya, dipukul sama ayahnya karena ketahuan sholat di dalam kamar. Tapi dia gak batas. Tolha ini terima. Malah dia berdoa, ya Allah, berilah hidayah untuk kedua orang tuaku, berilah hidayah untuk semua keluargaku. Enggak dikasih makan, dipukul, dihina, dicaci, dia enggak ada marah, dia sabar, hanya mengadu kepada Allah. Nah, pada suatu hari si Tolha ini ibunya sakit, ibunya udah tua, sakit. Bilang sama si Tolha ini, ibu sakit ya. Iya. Terus datang abangnya banyak duit, abang si Tolha ini. Tolha, jagain
Kenapa? Ibunya kan udah sering-sering marah-marah sama si Tolha ini. Malu dia. Nah, kemudian si kakak dipanggil, "Kak, bawa ibu ke dokter ya. Ibu pusing kali." "Aduh Bu, gak sempat. Kakak itu lagi di kampus, lagi banyak ujian." Si ibunya nangis. Terus Tolha datang ke kamar ibunya. "Bu, ibu. Kamu Tolha?" "Iya Bu, Bu yuk ke rumah sakit Bu. Biar Tolha bawa." Gak mau, karena ibunya udah kadung marah-marah sama si Tolha. Terus Tolha rayu lagi, "Pergi Bu, biar cepat sembuh. Kalau ibu gak ke rumah sakit gak apa-apa, tapi kita makan bubur ya Bu." Si Tolha suapin bubur ke ibunya. Lama-lama ibunya nangis. "Tolha, kenapa kamu balik lagi nak? Padahal ibu udah marah-marah. Ayahmu udah pukul-pukul kamu." "Gak apa-apa Bu. Karena Islam mengajarkan kita harus saling menyayangi, terutama kita harus sabar menghadapi cobaan dalam hidup." Akhirnya ibunya Tolha juga masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu ibunya mengucapkan syahadat, ibunya langsung diambil nyawanya oleh malaikat. Siapa? Mencabut nyawa Israel datang mencabut nyawa. Dan Tolha tersenyum karena berhasil mengantarkan ibunya ke surga. Jadi anaknya juga seperti itu, Bu Guru harap. Jadi kalau nanti tolak-tolakan, harus kalau dibilang antri. Kalau cuci tangan jangan tolak-tolak, harus sabar. Jangan sikit senggol, sikit senggol kawan, kita balas, gak usah balas. Jadi anaknya harus tetap sabar. Sabaru minal iman. Sabar itu setengah dari iman. Jadi kalau mau jadi orang hebat harus banyak sabar. Oke, kita sudahi cerita kita. Sekarang kita masuk ke ajaran selanjutnya. Tepuk tangan bapaknya.
Kejadian di subuh hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pada suatu hari di desa yang terletak jauh di kaki bukit, tinggallah seorang petani dengan tanah kebunnya yang subur. Sehingga jika dia ingin menanam tanaman wortel atau tanaman lainnya tumbuh dengan sangat cepat, Pak Tani setiap harinya selalu menjaga dan merawat tanamannya dengan baik, mulai dari pagi hingga petang, sehingga membuat tanaman-tanaman Pak Petani tampak baik dan menyehatkan untuk dimakan. Di suatu siang yang amat terik, terlihatlah dari kejauhan tanaman Pak Petani yang amat subur oleh kawanan kelinci yang sedang mencari makan. Kawanan kelinci pun menghampiri Pak Petani yang sedang membersihkan rumput di tanamannya. Salah seekor kelinci berkata, "Pak Petani, bolehlah kami minta sedikit saja tanaman wortelmu. Kami sudah keliling kebun, tapi nggak ada yang tanamannya tumbuh subur sepertimu. Bolehlah, kami sudah kelaparan sekali." Pak Petani tidak suka dengan wajah ketus. Dia menjawab, "Enak saja, aku menanam dengan susah payah setiap pagi, sore, aku pupuk, aku siram, kamu datang tinggal enak-enak minta. No, no, no." Kelinci menjawab lagi, "Aku hanya minta sedikit saja, tidak meminta sebanyak yang kau pikirkan. Aku dan teman-teman sudah berkeliling mencari wortel, tapi tidak ada yang tumbuh. Dari sana kami lihat tanaman wortelmu yang sangat subur." Pak Petani lantas menjawab, "Lantas aku harus peduli denganmu, memberikan sebagian wortelku. Sekali kepadaku katakan tidak, tetap tidak. No, no, no." Kelinci pun menjawab, "Mengapa kamu sangat pikir, Pak Petani? Semua tanaman itu adalah karunia dari Allah. Tanpa izin darinya, mana mungkin tanaman wortelmu ini bisa tumbuh dengan sangat subur?" Pak Petani langsung menjawab, "Siapa bilang? Siapa bilang? Setiap tanaman ini aku yang merawatnya. Setiap hari, mulai dari pagi dan petang, sehingga tanamanku ini tumbuh dengan baik dan amat subur." Salah satu tanaman bunga yang ada di kebun Pak Tani berkata, "Bunga berkata, jangan sombong seperti itu, Pak Petani. Kami sebagai tanaman tidak akan melupakan karunia-Nya juga. Benar tidak, teman-teman?" Iya. Tak selang berapa lama, hewan-hewan yang melintas pun melihat perdebatan antara Pak Petani dengan kelinci. Mereka mencoba membantu dan menyelesaikan dan menghentikan perdebatan itu. Salah satu hewan, yaitu seekor beruang, berkata, "Kelinci, ada apa? Kok pada ribut-ribut? Coba jelaskan padaku." Lantas kelinci pun menjawab, "Pak Petani sangat kikir dan sombong. Kami cuma minta sedikit wortel, kami tidak bermaksud meminta lebih. Tapi beliau tidak memberikannya. Bahkan beliau marah-marah.
dan mengatakan bahwasanya semua tanaman ini adalah hasil kerja kerasnya. Padahal semua tanaman ini adalah rezeki dari Allah. Wah, Pak Petani. Wah, Pak Petani, mengapa kamu bersikap begitu? Memang betul bahwa tanaman ini adalah hasil kerja kerasmu. Ya, tapi kita tidak boleh mengingkari bahwasanya tanaman ini adalah rezeki dan karunia dari Allah. Nah, sebagai bentuk rasa syukur, ada baiknya kamu harus berbagi. Kamu harus memberikan pada makhluk yang membutuhkan. Singa dan harimau menjawab. Singa dan harimau menjawab. Benar Pak Petani. Salah satu kita saling berbagi dan saling menolong kepada makhluk yang membutuhkan. Iya betul, itu akan menambah rezeki kita, kata ayah. Pak Petani merasa tersudutkan. Lantas Pak Petani berkata kepada beruang, beruang, sudahlah, tidak usah ikut campur. Aku tidak usah mengajariku, aku lebih paham. Aku lebih mengerti karena aku ini adalah manusia, bukan hewan seperti kalian yang sedikit pun tidak mau berusaha, yang tahu minta saja. Sapi berkata, wah, kasar sekali Pak Tani. Seharusnya kamu sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendiri di bumi ini. Melihat Pak Petani mulai tersudutkan, Kelinci dengan bijak berkata, Pak Petani yang baik hati, terima kasih atas ucapanmu. Kami mohon maaf ya, jika kami mengganggu waktumu. Semoga Allah selalu melindungi dan menambahkan rezekimu. Ayo teman-teman, kita pulang ke rumah masing-masing. Akhirnya kelinci dan hewan-hewan lainnya pun berlalu meninggalkan kebun Pak Tani. Saat malam tiba, terdengarlah suara petir yang sangat kuat, jedar, dan membangunkan semua makhluk hidup yang tinggal di sekitar bukit. Selang berapa lama, hujan pun turun dengan sangat derasnya dan membanjiri di sekitar bukit, termasuk kebunnya Pak Tani. Semua tanaman terendam air hujan. Keesokan paginya, semua makhluk hidup terkejut. Nah, ada apa di kebun Pak Tani? Lalu Pak Tani pun datang untuk melihat keadaan kebunnya. Dia melihat tanamannya rusak. Pak Tani menangis, bersedih hati. Lalu dia berucap, andai kata waktu bisa berulang, mungkin dia akan memberikan tanaman tersebut kepada kawanan kelinci. Namun sayang, semua sudah terjadi dan waktu tidak bisa terulang kembali. Oke, cerita kita sudah selesai. Sekarang Bu Yesi mau lihat yang duduknya paling cantik. Iya, pintar, keren, hebat, juara. Oke. Nah, cerita tadi menceritakan tentang orang yang tentang orang yang suka menyakiti, dan sekarang Bu Yesi tanya, Bu Yesi lupa siapa yang masih ingat tentang hadis sombong? Halifi, oke, boleh berdiri saya. Suaranya yang besar ya, biar semua ingat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ibnu batarul haqqi wa qamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia.
Terima kasih sayang. Ada lagi? Habis tadi ada yang saling, ada yang menyakiti, ada yang tersakiti. Sekarang boleh semua tahu. Yang habis menyakiti tidak boleh menyakiti siapa? Oke, kakak Syakila. Besar suaranya sayang ya. Ada lagi hadis tidak boleh marah-marah. Naila, oke, berdiri suaranya yang besar sayang ya. Satu lagi hadis. Siapa ingat? Abang Syamil. Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahiru minallah, bahiru minal jannah, bahiru minan nas, bahiru minan nas. Berpikir itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk anaknya semua. Keren, hebat, dan juara. Oke, drama sudah semua, tuntutan acara kita sudah selesai. Anaknya senang? Anaknya bahagia? Oke. Kalau memang anaknya senang bahagia, tangannya ke atas sambil teriak hore. Kurang besar tangannya, dua-dua dong.